Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bunga Trotoar TV. Oke teman-teman, ini weekend ya. Kali ini saya berkesempatan datang lagi main-main ke Semar Koi Farm yang ada di Gang Semar, Tarogong, Garut, Jawa Barat. Ini luar biasa ya. Kali ini saya mau lihat proses pemijahan dari Semar Koi Farm. Udah kita lihat proses pemijahannya, kita lihat hasil dari pemijahannya. Next kita lihat hasil produknya juga yang bagus-bagus ya teman-teman yang baru datang nemuin channel dari Bunga Trotoar TV ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Soalnya biar saya makin semangat membuat konten, karena ini selain tentang outboard koi, saya juga memberikan edukasi dari para breeder segala macam lah buat para pecinta ikan koi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Next, lanjut. Assalamualaikum Pak Cepi. Kumaha Pak Cepi? Alhamdulillah. Diganggu lagi Pak Cepi ya. Apa? Ini lagi main-main lagi ke Semar Koi Farm. Ini kami dari Bunga Trotoar TV mau lihat proses pemijahan dari farm Semar Koi Farm yang ada di Garut. Oke, langsung aja Pak Cepi ya. Siap. Pak Cepi bisa disebutin dulu dong ini farmnya ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Bunga Trotoar TV. Ini udah main lagi ke base camp Semar Koi yang lokasinya di Tarogong ya. Alun-alun Tarogong. Lebih mudahnya kebetulan Jalan Raya Bandung Garut lah. Di situ ada patung Semar. Nah disitulah titik lokasi Semar Koi berada. Langsung masuk aja ya. Di sana ada patung Semar Koi Farm. Oke, di sini tempat farmnya. Aku di sini mau lihat-lihat nih. Kang Cepi nih mau lihat proses pemijahan dari Semar Koi Farm ini. Iya, kebetulan nih. Kebetulan ini lagi proses pemijahan ya. Pemijahan. Iya, betul. Ini mau nanya dulu untuk volume kolam atau ukurannya berapa ini Pak Cepi? Nah, ini kebetulan kita punyanya untuk kolam pemijahan di sini. Ukurannya ini ada 5x3. 5x3. Ya, 5x3 dengan kedalaman 50 cm. 50 cm. Kedalaman 50 cm. Cuma untuk keperluan pemijahan airnya cukup kita 40 cm aja. 40 cm aja. 40 cm aja. Ini sengaja ya memijahnya di outdoor gini ya? Betul. Di tempat. Betul. Alasannya apa? Ya, sebetulnya banyak faktor lah ya. Memang kalau untuk kita pengen kolam pemijahan yang amannya memang harus tertutup. Nah, tapi kelebihan untuk terbuka mungkin dari proses penetasan gitu nantinya ke depannya lebih bagus karena ada bantuan dari sinar matahari juga. Cuma resikonya kalau hujan besar, kadang pas telur netes pertama ini yang riskan. Oh, itu. Iya, kalau hujan besar nanti kan satu perubahan pH, terus kan jatuhnya air hujan ke bawah itu kencengnya, kena ikan yang baru netes, itu juga akan salah satunya memudahkan ikan itu cepat mati. Oh, gitu. Jadi kalau di tempat terbuka seperti ini mungkin harus lihat cuaca juga sih. Oh, jadi Bapak tergantung cuaca Pak ya? Tergantung cuaca. Kalau cuaca lagi bagus mungkin di outdoor memijahkan, kalau lagi kurang bersahabat cuaca di indoor. Di dalam. Di indoor. Ada kolam untuk penetasan. Ada kita pakai media akuarium. Nah, itu antisipasi nanti di gudang itu akuarium untuk penetasan telur juga. Oh, di sana ya, next ya. Betul. Dengan kolam terpal. Oh, di sana untuk pemijahan yang di indoornya. Betul. Sebetulnya itu hanya untuk penetasannya saja. Oh, penetasan saja. Kalau untuk pemijahan bisa di sini juga, nanti telur yang ada di media kita ambil masukin ke akuarium. Oh, biasanya gitu. Kalau untuk musim hujan intensitas hujannya terlalu rapat lah. Kalau sekarang misalkan ada hujan, ada enggak, masih aman lah di kolam outdoor seperti ini. Kalau curah hujannya tinggi, ya kita amankan di tempat tertutup saja di indoor. Ya teman-teman tuh lumayan ya buat para pecinta ikan koi yang biasa mau belajar mijah ikan koi, itu mungkin salah satu referensi juga. Nah, untuk medianya biasanya apa aja nih Pak Cepi? Nah, kebetulan kita ini ada dua media ya. Dua media.
pertama ini bisa pakai tambang. Oh, tambang. Ini. Iya, tambang. Terus kita juga ada pakai beras nih. Oh, beras ini ya? Pakai beras. Tambang sama beras ya? Dicampur aja Pak Cepi ya? Dicampur aja lah. Ini banyak orang sudah pakai dan di online juga banyak kan. Ini tambang seperti ini. Nah, ini salah satu cara juga nanti untuk dimasukin ke akuarium. Oh, ini sengaja dibuntel gini? Ya, betul. Ini kita kasih beban batu. Nah, nanti kan di akuarium jadi berdiri posisinya, gitu, kena air. Iya. Seperti ini. Jadi telur-telur di sini ya kayak apa, tumbuhan hidup nanti di sananya. Ntar naik gitu ya. Betul. Ini dengan alasan apa Pak Cibi? Biar supaya naik gitu. Jadi telurnya naik. Ya, nanti posisinya nggak tidur. Aura-aura di bawah gitu. Betul. Ini posisinya pasti berdiri nanti. Oh, ya kayak gini gitu. aja. Ini kalau kita masukin ke air kan jadi berdiri tuh. Gitu. Jadi kayak tumbuhan hidup. Iya. Seperti itu. Ini rencananya kita mau mijahin yang sekarang ini adalah indukannya Kohaku. Coba dengan kurang lebih lah 60 sentian. Itu indukannya? Ya, indukannya Kohaku ya? Ya. Kalau pejantannya apa aja Pak? Ada sanke, ada Kohaku. Nah, iseng-iseng saya tambahin Ochiba. Oh, yang hitam itu ya? Ochiba Oh, di ukuran berapa Pak kalau pejantannya Pak? Pejantannya di ukuran 50-an ini. Pejantan di ukuran 50, indukan? Ada indukan 60. 60-an. Tapi yang 3 itu kita kasih 3. Pejantannya. Yang 1 kita kasih ukuran 40 cm. Oh, ada yang besarnya juga. Yang Kohaku, yang lainnya 50. Ini saya coba pakai Ochiba Sigure ya. Oh, Ochiba Sigure ya. Iya tuh, warnanya udah kelihatan. Betul. Ochiba Ginrin juga sih. Itu betinanya Kohaku. Ini biasanya untuk proses pemijahan Pak berapa hari Pak? Misalnya? Nah, kalau saya sih sistemnya yang sering saya lakukan sekarang. Jadi ini tadi proses masukin si ikannya itu yang pertama jam 9 pagi itu untuk betina terlebih dahulu. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi kasih jeda, nanti si jantannya itu tabu satuan lah. Jam 1 siang. Oh, lumayan. Betul. Jam 1 siang. Dengan alasan kenapa? Nah, indukannya dulu dimasukin betina dulu. Itu satu tujuannya untuk memberikan kesempatan si betina ini untuk adaptasi lingkungan kolam pemijahan. Terus untuk memberikan kesempatan nanti dia ngendus media yang akan dia kasih telur nantinya. Oh, gitu. Soalnya pernah sering saya teliti kalau si betina itu lama ngendusnya di situ, telur yang pasti kalau udah lari-lari mijah balik lagi ke situ, keluar telurnya gitu. Makanya selalu kasih jeda. Oh, dikasih jeda. Oh, jadi nggak mijah tuh nggak barengan langsung. Kalau saya sih seperti itu. Oh iya. Kalau tips dari Smart Koi Farm itu luar biasa itu ya. Yang lain juga banyak triknya ya. Kebetulan saya pakai cara seperti itu. Beda-beda resep ya teman-teman ya. Kalau disekaligusin, saya itu belum pernah mijah. Gitu. Ya. Nggak tahu apa terlalu lama adaptasinya atau si betinanya tidak sempat adaptasi dengan lingkungannya gitu. Tapi itu juga sharing dengan senior yang pernah coba Kang, prosesnya dikasih jeda. Itu teman-teman mahal tuh. Jadi kadang kita kalau pemula nggak tahu kalau mau mijah asal brus kurang gol ya. Ada beberapa hari lah. Mijah sih mijah, tapi waktunya sampai ada 2 harinya. Oh, telat. Gitu. 3 harinya gitu. Pak, biasanya kalau pagi ditaruh dari betinanya pejantannya jam 1 siang. Untuk proses keluarnya jam berapa Pak? Nah, biasanya sudah mulai perkawinan saling kejar itu di kisaran jam 1 apa nih? 1 malam. Oh, malam. Jam 1 malam. Pas esoknya pagi-pagi telurnya udah pada keluar. Udah pada keluar luar biasa. Gitu, seperti itu. Kadang di bawah jam 12 juga sudah mulai. Tapi kalau udah yang benar-benar semuanya mijah gitu di atas jam 12 ke sana lah. Pagi hari lah, dini hari lah. Oh, itu untuk proses pengangkatannya berapa Pak? Nah, kita lakukan jam 7 pagi lah. Jam 7 pagi udah proses pengangkatan. Jam 7 pagi. Tapi dilihat juga betul-betul sudah keluar semua atau enggak si telurnya. Tapi jam 7 pagi biasanya kalau dengan cara seperti itu sudah keluar semua. Udah keluar semua. Ya. Nah, nanti kita ambil semuanya si indukan. Nah, si indukan ini saran saya jangan langsung dimasukkan ke kolam utama. Harus masuk lagi ke kolam karantina. Masing-masing di karantina dulu. Pejantan sama betina. Beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Kasih istirahat lah maksimal atau minimal 3 hari lah. Dari setelah pemijahan. Tujuannya kenapa?
si betina ini supaya kan udah capek nih. Iya. Dia masih ngeluarin sisa kotoran mungkin, sisa Pak ya? kotoran, sisa Lendir. telur, lendir gitu kan. Untuk si betina. Nanti kalau dimasukin ke kolam utama mungkin kan ada pejantan baru di sana. Dikejar lagi. Nah, itu agak riskan. Nanti bisa menimbulkan kematian juga. Selain itu lompat lagi mungkin bisa jadi. Betul. Terus dilihat juga untuk keamanan, karena walaupun pakai media yang halus seperti ini, karena tadi dari proses pemijahan mungkin ada sisik yang kelupas, ya, ada yang copot, mengakibatkan nanti jamur. Nah, kita cuci dulu di PK. Tetap kita pantau betul untuk keamanan supaya si jantan itu jangan sekali mijah tewas. Sekali mijah tewas. Kebanyakan gitu, Pak ya? Ya, itu untuk proses pengamanan dari indukannya setelah proses pemijahannya. Ya, luar biasa teman-teman, ini luar biasa ilmu yang sangat bermanfaat buat para pecinta ikan koi, terutama yang ingin baru belajar breeder atau beternak ikan koi. Sama-sama belajar aja lah. Siap. Masih banyak yang suhu-suhu mudah-mudahan ini besok pagi udah keluar semua Pak ya telurnya, Pak ya. Ini penasaran juga kalau ini apa Pak di kolam besar ini, Pak? Ini pohon-pohon, Pak? Betul. Ini sebetulnya lumut ya. Oh, ini lumut. Sengaja diproduksi apa gimana? Enggak sih, kebetulan aja karena memang ini kosong. Oh, kosong. Ini kosong, jadi otomatis si lumutnya jadi tumbuh kan. Karena nggak ada makanan. Ini kita coba kasih ikan-ikan besar dulu supaya dimakan. Ini tujuannya nanti kalau ini udah netas, nah kita tidak harus mindahin ikannya. Si kebul ya. Iya, si kebulnya nggak usah dipindahin. Cukup indukannya ya diangkat. Nah, ini juga di telur media ini kita cuci dulu. Ya, si medianya kita cuci pelan-pelan. Seandainya nanti misalkan besok nih udah netes, ya ini kita cuci aja dulu seperti ini nih. Oh, gitu aja ya, prosesnya. Cuci gini supaya si bekas sperma, bekas lendir ya, ketuban si betina kotorannya nggak bau amis. Gitu. Nah, tapi si telurnya akan jatuh juga nggak ke kolam? Ada sebagian sih, nggak banyak, tetap nempel. Nah, ini kita tiriskan, mungkin hanya 3 menit lah. Nah, pagi hari ya. Pagi hari kan belum terlalu panas banget. Nah, nanti kita tiriskan, udah kelihatan agak peot-peot lah ya. Ya, ini udah agak mengering sedikit. Nah, kita masukkan lagi ke kolam penetasan, ke sini lagi. Nah, dengan notabene kalau bisa air bekas pemijahan ini kita buang sedikit. Oh, dibuang dulu sedikit. Ya, buang dulu sedikit. Masukin lagi air baru. Kan ini pasti banyak bekas busa. Iya. Nah, si busanya kita buang. Tambah air yang baru. Oh, tambah air baru. Ya, kebetulan di sini airnya kurang bagus, makanya kita filter. Oh, pakai filter juga. Pakai filter, pakai saringan. Ya, akhirnya bening lagi, Pak ya. Nah, nanti umur 1 minggu di sini, ini kan ada perbedaan tuh antara air kolam besar sama kolam pemijahan, ada perbedaan. Nah, ini kita tinggal ditaikin aja airnya. Oh, taikin lagi. Sampai ya sepinggang lah. Sepinggang lah ya, kurang semeter ya, Pak ya. Semeter lah. Otomatis si anakan kebul di sini mengurangi mortalitas kematian. Kita kan tidak harus mindahin di serong. Iya, ribet lagi Pak ya. Seperti itu. Saya pakai konsepnya seperti itu. Penasaran juga nih. Aku tadi lihat itu Pak yang di jaring-jaring tuh, Pak. Yang di waring-waring ya. Waring-waring tuh. Ya, itu udah usia 2 minggu itu. 2 minggu. Kita lihat Pak ya, apa ya tentang hasilnya? Siap. Apa ini Pak ya? Di waring-waring gini, Pak. Ini waring hasil penetasan di waring. Kita pakai waring untuk penetasan telurnya. Oh, ini penetasan telurnya. Jadi telur dari media tadi bisa diwaring juga. Oh, tadi berarti setelah proses pemijahan, tadi medianya telurnya diambil ke sini. Oh, dibawa ke sini. Oh, gitu. Ini udah umur 2 minggu. Oh, ini kebetulan udah hasil dari proses pemijahan itu. Pemijahan. Ini jenis karasi. Coba teman-teman lihat deh. Nah, ini apa nih kemarin indukannya nih? Karasi. Oh, ini karasi. Karasi indukannya ini 75 cm. Nah, itu coba tuh. Nah, ini umur 2 minggu. Oh, ini karasi indukannya? Karasi. Oh, karasi semua. Jantannya 60, betinanya 75 ini. Ini betinanya 75 cm, teman-teman. Jantannya 60. 65. Kok khusus karasi semua, Pak? Karasi semua. Oh. Belum disortir ini. Ini kebul lah ya, masih kebul, masih kebul. Masih kebul. Di umur berapa, Pak? 2 minggu. Di umur 2 minggu. 2 minggu. Oh, waduh. 2 minggu ini. Ini kita jadi pecah 4 waring sama mungkin di bawah. Ada satu lagi ya? Ya, di bawah. Hasil proses satu
Satu indukan. Oh, satu indukan. Satu indukan ini. Oh, proses satu indukan teman-teman. Jadi dibikin 4 waring ya? 4 waring. Kenapa Pak kok nggak disatuin aja? Ya itu kan untuk apa namanya ya? Karena untuk keleluasaan pertumbuhan juga. Oh gitu ngaruh Pak ya? Kalau satu indukan dijadikan satu waring terlalu padat. Terlalu padat. Ya, mempengaruhi juga. Sangat mempengaruhi kematian. Pertumbuhan. Oh, pertumbuhan juga. Cepat mati. Iya. Gitu kan. Akhirnya diurai lah ya. Ya diurai. Supaya pertumbuhannya cepat. Terus kematian sedikit Pak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Apa namanya? Aman lah. Aman, lebih aman ya. Terus yang lebih amannya lagi, karena kita pakai di sini kalau pakan pabrikan, ya ini sangat sedikit, pakai pengli, ya seperti itu. Ini hanya pakai telur 3 hari, selanjutnya kita pakai kutu air. Oh pertama untuk pakannya telur dulu biasa. Telur yang direbus itu ya Pak ya. Betul. Sama kutu air. Kutu air setelah 3 hari setelah berarti maksudnya gini. Hari keempat kan sudah dikasih telur tuh. Ya. Nah, hari kelima, keenam dan seterusnya kita pakai kutu air. Oh, kutu air untuk proses pakan di sini Pak ya. Pakan di sini. Terus pakai itu juga, pakai cacing sutra juga. Cacing sutra juga. Ya, cacing darah lah ya. Iya. Casut ya. Katanya, Pak, kan? Untuk makannya ini gimana Pak? Sehari berapa kali Pak? Nah, kebetulan kita pakai cacing sama kutu air. Ya. Jadi hanya sekali aja malam hari. Biasanya kalau kutu itu malam hari deketin cahaya tuh, panennya di situ. Jadi sehari hanya sekali, tapi kan banyak lah. Iya. Dibuat. Berarti sehari sekali aja dikasih udah. Gitu, seperti itu. Ditabur aja. Aman ya, sekali. Dibandingkan kita terlalu banyak pakai pengli, bukan gak bagus maksudnya. Bagus juga pakai pengli gitu. Tapi kalau media pembesarannya seperti ini, nanti kan banyak residu sisa makanan yang nggak kemakan nih, tetap jadi amonia kan. Iya. Akhirnya melukai si ikan juga. Gitu. Ikan tersebut ya Pak ya. Akan mempercepat bau. Iya. Seperti itu. Kalau pakai pakan alami kayak tadi lebih aman Pak ya. Aman. Mengurangi proses kematiannya juga makin sedikit. Terus alhamdulillahnya saya di sini tidak harus produksi. Gitu. Jadi produksi pakan alami. Iya, karena jadi sendiri. Ya teman-teman, ini sebelumnya juga kemarin kan dari Smartkoi Pak Cepi udah kasih cara tips ya Pak ya, cara pembuatan pakan alami untuk burayak. Itu ntar lihat aja di video sebelumnya. Ya. Ada. Udah. Jadi berkesinambungan. Ya. Mantap banget ini silakan. Alhamdulillah. Ini hasil dari proses pemijahan. Karasi Pak ya? Karasi ini, karasi. Okay. Insya Allah. Siap, kita tunggu 6 bulan ke depan. Oh ini 6 bulan, ya. Ini belum diproses culing belum Pak ya? Belum. Mungkin kalau biasanya kalau buat proses gitu butuh berapa ini Pak? Ya 2 minggu sih. Kalau untuk polosan ini mungkin kita pakainya besar kecil sih. Oh besar kecil aja ya? Iya. Beda kalau model Gosanke Pak ya? Kalau Gosanke mungkin itu kan hasilnya ada yang kuning ada yang hitam. Harus dipisah ya Pak ya? Kalau nggak saling makan ya Pak? Betul. Kalau ini mungkin hanya di besar kecil lah nanti kita supaya pertumbuhannya tidak terlalu jauh. Iya. Paling gitu ya model proses penyulingannya. Udah 2 minggu udah bisa sih sebetulnya. Udah bisa itu. Oke, mantap teman-teman. Ya. Nah penasaran juga nih tadi aku lihat di kolam displaynya nih. Siap. Banyak produk dari Smartkoi Farm yang bagus-bagus nih. Kita mau nanya-nanya review sedikit Pak ya. Boleh. Produk apa aja mudah-mudahan. Ini teman-teman referensi banget ini. Jadi buat para pecinta ikan koi yang ingin menambah koleksinya, langsung aja. Siap. Smartkoi. Lihat lah langsung Pak ya. Boleh. Nah, udah sabar ya. Ini kolam apa Pak? Ini kolam display. Kolam displaynya Pak ya. Nah, hasil produk-produk. Hasil udah besarnya Pak ya. Produk dari Smartkoi Farm teman-teman. Luar biasa. Tuh. Ini kebetulan size 20 sentian lah. Size 20 cm. 20 cm. Bisa dilihat ini tuh teman-teman tuh. Wow, ini warnanya asli serong-serong ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Cocok banget ini. Ini untuk jenis ikan koinya apa Pak? Ini ada Sanke, ada Siro, ada Kiko juga. Kiko juga ada. Iya. Di size 20 cm. 20 cm. Oh. Gitu. Ini ada Kinsoa. Kinsoa juga. Ini hasil produk dari Smartkoi Pak ya. Salah satunya. Tuh teman-teman ini asli warnanya strong ini ya. Kalau agak pudar-pudar mungkin kameranya yang agak kurang. Oh, ini gimana Pak? Udah teman-teman asli pakunya warnanya strong banget, merah Bang. Di ukuran 20 cm. Ini hasil produk dari Smartkoi
Nah, untuk ini Pak, kalau di ukuran 20 cm ini emang udah siap jual atau masih dibesarkan ya Pak? Kalau yang ini, ya? Ini di display ini udah kita siap jual. Oh, udah siap jual kalau udah display gini. Oh, siap. Di sini Pak, kalau Smartcoin ini menjualnya eceran apa gimana? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Betul. Kalau di Smartcoin sendiri untuk proses penjualan kita bebas ya. Oh, bebas. Betul. Tidak harus, jangan takut lah untuk pemula. Beli 1 ekor pun dilayani. Tetap kita layani. Oh ya, siap. Kalau masalah itu silakan aja, bebas lah. Luar biasa tuh teman-teman buat para pemula atau pecinta koi. Di sini jangan takut-takut, datang aja. Ownernya enak, welcome. Di sini juga melayani, nggak harus banyak. 1 ekor pun dilayani. Siap. Tuh, lihat proses. Di ukuran 20 cm, Gosanke Pak ya? Gosanke. Ini luar biasa di produk dari Smartcoin Farm ini. Siap, mantap Pak. Bapak di sini ada lah, ntar saya tinggalin kontaknya biasanya di kolom deskripsi. Di Maps juga udah ada sekarang Smartcoin Farm? Udah ada ya. Udah ada. Oke teman-teman, jadi nggak repot ya nyari-nyari tempatnya yang sama breeder yang ada di Garut Smartcoin Farm. Nah, aku penasaran mau sebelah situ Pak? Boleh. Boleh lagi nggak nih? Penasaran mulai dari dekat. Oh teman-teman langsung itu. Wow, di ukuran 20 cm ya Gosanke ya? 20 cm lah. Warna strong boleh lah. Sip. Sip. Nah, kita lihat kolam selanjutnya ya, teman-teman. Berat nggak Pak? Ya. Nah, ini ukuran 50 cm nih. Ini ukuran 50 cm, dikasih makan aja Pak? Boleh. Nih kita lihat. Nih teman-teman di kolam display yang kedua. Tuh, lihat. Gila banget, warnanya strong teman-teman. Udah siap jual ya Pak ya, pokoknya Pak. Jual. Luar biasa. Tuh, khususnya buat warga Garut, umumnya buat para pecinta koi nasional, silakan kita majukan para petani koi Indonesia. Amin. Khususnya di Garut. Ini hasil produkan Indonesia nih. Ini di ukuran berapa Pak? Ini ukuran 30-35. 30 sampai 35 cm. Ya. 30-35. Wah, gila teman-teman. Ini luar biasa sih. Mudah-mudahan para pecinta koi yang suka langsung aja kontak ini. Ya, datang aja langsung ke base camp Pak, kalau gini Pak, misalnya ada orang dari luar kota ingin beli order dari produk ikan koi Smartcoin, itu menerima juga Pak ya? Menerima, siap. Bisa juga. Kita kirim keluar kota. Ya, keluar kota. Jadi selain di Garut bisa juga ke daerah-daerah lain. Ke daerah-daerah lain. Tuh siap, recommended banget. Siap. Jadi bukan di wilayah aja, jadi luar kota juga menerima. Siap. Untuk jenis sama Pak ya, masih Gosanke juga ya? Masih, karena mungkin satu turunan itu kan ada ukurannya beda-beda. Iya. Satu pijahan misalkan itu ukurannya pasti ada 3 ukuran. Oh, ada 3 ukuran. Iya. Luar biasa. Di ini kebetulan di ukuran 30 sampai 35 cm. 35. Iya. 30 sampai 35 cm. Nah, kita lihat ikan selanjutnya kolam display. Teman-teman lihat lagi. Ini bawa aja lah, siap. Tinggal aja. Iya. Nah, ini. Nah, kebetulan ini calon-calon indukan. Yang ini calon-calon indukan, Pak? Ya, calon-calon indukan udah di 40 lah, 35 40 ke atas. 35 40 ke atas. Ya. Oke. Wah, ini asli warna merahnya, Pak. Beninya tuh keluar. Untuk ini juga kalau dari badan ini mungkin bisa besar ya Pak ya? Insya Allah. Soalnya asal indukannya mungkin apa? Betul. Asli. Sanke juga. Tapi ya turunan impor juga turunan sih. Impor juga tapi ya. sudah menjadi apa namanya turunan Garut. Iya. Dipijahin, di breeding di udah Garut. Di breeding ya hasilnya. Dan ini juga Insya Allah ini bibitannya juga bagus dan hasilnya mungkin bakal besar. Insya Allah. Bakal besar. Ya. Karena kan mungkin kalau Bodland juga tentu ya. Harus betul-betul jelas. Kadang kan orang penghobi pengen besar-besar. Iya. Tapi sebetulnya walaupun indukannya besar, kita sebenarnya saat memilih ikannya itu sebetulnya yang calon harus jeli ya Pak harus pintar-pintar, harus tahunya di sana. Iya. Mulai dari pangkal ekornya, sirip-siripnya, walaupun turunan impor juga kan tetap tadi satu pijahan itu pasti ada 3 ukuran. Nah, jangan sampai
pas ngambil yang ukuran ketiga, anak bungsunya. Walaupun turunan impor pasti pertumbuhannya akan lambat. Makanya ada istilah jumbotosa. Jadi paling besar dalam umur 1 tahun. Gitu kan, seperti itu sebetulnya. Pak, kalau di sini juga, jadi di sini mungkin dari harga bervariasi Pak ya? Bervariasi. Dari yang paling rendah sampai yang tinggi ada ya? Betul. Iya. Mungkin untuk teman-teman para pecinta ikan koi, untuk lebih jelasnya, nih datang ke sini. Betul. Ya. Kalau nggak, kontak aja Semar Koi Farm. Itu welcome banget. Jadi kalian bisa mencari ikan, berbagai jenis ikan dari kualitas A sampai yang dari rendah sampai yang tinggi. Ada ya Pak ya? Oke, siap. Lihat lagi teman-teman tuh, dari yang kecil yang besarnya. Oke teman-teman, udah kita tadi proses keliling-keliling, lihat proses pemijahan, lihat produk dari pemijahan itu. Sekarang mau ngobrol sedikit ya tentang masalah pemijahan. Pak Cepi, ini tadi saya udah terima kasih banyak udah diajak keliling-keliling nih. Sama-sama. Terima kasih udah ngasih sharing-sharing buat ilmu edukasi tentang pemijahan ikan koi. Sama produknya, tadi hasil produk ya? Iya. Hasil produk sendiri dari Semar Koi Farm. Dan itu kalau saya lihat ikannya luar biasa. Soalnya dari bodinya juga udah kelihatan, dari warnanya pekat-pekat, dari beninya tuh strong banget. Menurut saya ini rekomendasi ya buat para pecinta ikan koi yang ingin menambah koleksi, boleh langsung datang ke Semar Koi Farm, Tarogong, Garut, Jawa Barat. Nah, Pak Cepi ini ya, sedikit nih Pak Cepi, saya agak penasaran nih. Saya kan pemula nih Pak Cepi ini, penghobi juga. Jadi kalau next ke depan saya mau mijah, mungkin Pak Cepi bisa bantu atau ada pelatihan mungkin tambahan buat di Semar Koi Farm ini gimana Pak Cepi? Tanggapannya mungkin buka nggak kira-kira Pak Cepi ya? Menarik nih buat Kang Atma ya. Buat Bunga Trotoar TV bagus juga nih. Kebetulan mungkin ini hanya sharing dan menyampaikan juga niat dari saya pribadi, di mana tadi bila mana ada penghobi nih ataupun ya langsung ke pengen di breeder. Nah ini punten, tapi sebelumnya bukan merasa saya pribadi, begitupun di Semar Koi ini, artinya saya sangat antusias dan berharap khususnya untuk daerah Garut, karena di Garut ini sangat potensi dari alamnya, media airnya, otomatis perlu banyak orang untuk terjun menggeluti di bidang ini, khususnya budidaya ikan koi. Jadi insya Allah tadi pertanyaan Kang Atma sendiri dari Bunga Trotoar TV ini, gimana suatu saat kalau ada penghobi atau Kang Atma sendiri mau, silakan dengan lapang dada. Kami di tim Semar Koi siap bareng-bareng belajar. Bareng-bareng belajar ya, artinya bukan untuk menggurui nih, karena masih banyak suhu yang lain yang lebih paham. Tapi bila mana terpikir untuk para penghobi, aduh nih ikan kita sudah pada hamil, mau seperti apa nih, dipijahin gimana. Nah, misalkan tolong mau mijahin, kita siap. Gratis. Untuk belajar bareng gratis. Misalkan ada penghobi untuk belajar, belum ada media, belum ada indukan atau seperti apa. Apalagi yang punya penghobi udah ada indukannya, mau dipijahin di sini, tinggal datang aja ke sini. Kita sharing, kita bareng-bareng, kita pijahin bareng-bareng gitu. Gratis, insya Allah. Medianya kita pakai yang ada di sini. Fasilitas ada dari Masya Allah. Ini luar biasa ini farmnya ya teman-teman. Jadi ayo bareng-bareng untuk memajukan, khususnya untuk daerah Garut lah. Dari manapun, kalau yang dari luar mau belajar ke sini, alhamdulillah dengan senang hati kita sharing di sini gitu. Nanti kita undang senior-senior breeder ya, untuk breeding di sini. Kita belajar bareng-bareng di sini, menuntut ilmu di sini. Ayo kita bareng-bareng aja untuk kemajuan, khususnya untuk daerah Garut. Tapi nggak menampik kemungkinan mungkin ada luar daerah yang ingin belajar memijahkan di sini, seumpama gimana? Boleh, tinggal datang ke sini aja. Cuma untuk
akomodasinya ya mungkin sendiri ya. Kalau di sini ya prakteknya gratis. Tuh, Masya Allah. Gratis. Berarti siap ya di sini fasilitasnya ada, silakan. Insya Allah lah, insya Allah. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan ya, saya ujung-ujungnya kalau udah melihara ikan koi, pasti kan ada yang hamil ya. Ada yang hamil, itu udah betul. Mungkin ini bisa menjawab dari Smart Koi Farm. Betul. Waduh, ini rekomen banget ini farmnya yang ada di Garut ya, Smart Koi Farm. Jadi buat para pecinta ikan koi, jadi bingung ada mungkin keluhan udah memelihara, udah ikannya hamil, mungkin mau belajar memijahkan, silahkan dari Smart Koi Farm. Welcome ya Pak ya. Ya. Free, silahkan. Mungkin ada kedepannya, silahkan langsung. Ini ownernya enak banget. Nah, cuma maaf, mungkin untuk waktunya, untuk saat ini, kita untuk pelatihan atau sharing, belajar supaya enak waktunya mungkin di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu, teman-teman. Waktunya. Waktunya Sabtu dan Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu lah. Jadi menerima pelatihan juga, silahkan belajar bareng-bareng sama Smart Koi Farm. Terutama mungkin di minggu pertama dan minggu. Ya, jadi teman-teman ini jadi menjawab ya, jadi permasalahan yang ada di ikan koi ya, mungkin ini salah satu jawabannya. Jadi kita selain memelihara juga insya Allah kita bisa belajar belajar memijahkan lah. Jadi membuka juga pelatihannya ya, Smart Koi Farm. Belajar bareng lah. Belajar bareng. Bukan untuk menggurui, tapi kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Ya, siap. Mantap teman-teman, nih referensi sekali. Pak Cepi mungkin sekian ya liputan Bunga Trotoar Koi TV. Terima kasih udah diterima datang ke Smart Koi Farm melihat proses pemijahan, sama lihat produknya. Sama satu lagi menerima juga pelatihan itu. Mungkin tuh bareng-bareng ya. Silakan langsung aja kontak di Smart Koi Farm. Cepi, terima kasih. Sama-sama, Om. Siap, mungkin ntar next ke depan ada video lanjutan dari Smart Koi Farm yang bisa memberikan edukasi yang bermanfaat buat teman-teman para pecinta ikan koi. Sekian, ikutin terus di Bunga Trotoar Koi TV.